Silakan Bapak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini, hari Sabtu, kami akan mengumumkan pembukaan pendaftaran program Kartu Prakerja melalui situs resmi program Kartu Prakerja. Malam ini saya didampingi oleh Wakil Ketua Komite Prakerja, Bapak Muldoko, kemudian juga didampingi oleh Ibu Menaker, Ibu Ida Fauzia, Pak Menperin, Pak Agus Gumiwang, beserta seluruh direksi PMO, Ibu Deni dan teman-temannya. Program Kartu Prakerja ini dapat diakses melalui situs www.prakerja.go.id secara online atau secara daring, dan pendaftaran akan terbuka selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Mereka yang bisa memanfaatkan Kartu Prakerja ini adalah warga negara Indonesia 18 tahun ke atas yang tidak sedang sekolah atau kuliah atau yang sedang belum mendapat kerja bisa melakukan pendaftaran. Kami juga mengajak para pekerja yang dirumahkan atau kehilangan pekerjaan dan para pelaku usaha mikro maupun kecil UMKM yang tutup usaha karena dampak pandemi COVID-19. Tujuan dari Kartu Prakerja yang semula untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kini juga untuk membantu meringankan beban biaya hidup masyarakat, utamanya membantu daya beli terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, Kartu Prakerja ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk menyalurkan bantuan sosial atau jaring pengaman sosial. Pendaftaran Kartu Prakerja dibuka per minggu, dan untuk tahap gelombang pertama ini setidaknya akan direkrut sebanyak 164.000 peserta. Gelombang pertama pendaftaran dibuka dari sekarang sampai dengan hari Kamis 16 April 2020 pukul 16. Setelah pukul 16 akan masuk ke gelombang berikutnya. Sehingga pemberitahuan gelombang pertama yang akan diterima dari pendaftaran malam ini sampai hari Kamis nanti akan diberitahukan pada hari Jumat tanggal 17 April 2020. Apabila pendaftaran diterima, kami akan meng-cross-check datanya dengan data yang ada di tempat kami. Peserta bisa langsung membeli pelatihan yang diinginkan di berbagai toko seperti Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, dan platform lainnya. Pembayaran nanti menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Kartu Prakerja, yaitu kode unik 16 angka. Jadi Kartu Prakerja ini bentuknya bukan kartu fisik, tetapi ini kartu yang bisa diakses melalui online. Apabila pendaftaran belum diterima, ini dapat bergabung di gelombang pendaftaran berikutnya, sehingga tidak perlu mengulang proses pendaftaran dari awal. Nanti akan ada petunjuk di webnya. Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendaftar, maka manajemen pelaksana Kartu Prakerja menyediakan layanan masyarakat atau call center di nomor 021 255 41246. Saya ulangi, 021 255 41246. Setiap hari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam, dan juga bisa diakses melalui email, yaitu di info@prakerja.go.id. Pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi UKM akan membantu memberikan pendampingan pendaftaran dan membantu menyediakan beberapa komputer untuk masyarakat di tempat yang ditentukan oleh pemerintah daerah
sehingga dapat mengikuti pendaftaran maupun pelatihan yang akan dipilih. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, pelatihan yang tersedia hanya pelatihan secara online atau secara daring, dan pemerintah daerah tentunya membuat standar yang memastikan keamanan dari pelaksanaan pendampingan dan pendaftaran sesuai dengan standar pandemik COVID-19. Kedepan setelah kondisi normal, maka pelatihan tidak hanya secara online, tetapi juga pelatihan lewat offline atau tatap muka akan dipersiapkan. Bantuan pelatihan lewat program Kartu Prakerja hanya diberikan 1 kali kepada 1 orang, supaya manfaat ini dapat merata dan lebih banyak. Setiap penerima Kartu Prakerja akan mendapatkan paket manfaat total senilai Rp3.550.000 yang terdiri dari yang pertama adalah bantuan biaya pelatihan sebanyak 1 juta yang dapat dipergunakan untuk mengikuti pelatihan 1 atau lebih, seluruhnya melalui platform digital mitra. Kemudian yang kedua, insentif akan dilaksanakan atau ditransfer melalui rekening bank atau e-wallet, link aja, OVO atau GoPay milik peserta. Insentif ini terdiri dari 2 bagian, yaitu pasca atau setelah penuntasan pelatihan pertama itu sebanyak atau sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan atau 2,4 juta. Kemudian insentif pasca pengisian survei evaluasi sebesar Rp50.000 untuk 3 kali survei, sehingga ini totalnya Rp150.000. Selanjutnya penting untuk dicatat bahwa peserta dapat mengambil pelatihan selanjutnya apabila sudah menuntaskan pelatihan yang pertama. Bantuan pelatihan ini akan hangus apabila dalam waktu 30 hari setelah ditetapkan sebagai penerima belum menggunakan Kartu Prakerja untuk pelatihan pertama. Jadi artinya sesudah mendapatkan notifikasi atau penetapan sebagai penerima, tetapi dalam 30 hari belum melakukan pelatihan, maka kartu akan hangus, tidak dilanjutkan lagi. Sisa bantuan biaya pelatihan sesudah penuntasan pelatihan pertama dapat digunakan untuk membeli modul pelatihan kedua atau ketiga hingga 31 Desember 2020. Kita harus optimis dengan kegiatan yang produktif ini, termasuk dengan mengambil pelatihan di dalam program Kartu Prakerja ini. Kami memahami bahwa ekspektasi masyarakat terhadap program ini begitu besar, terlihat dari jumlah pengunjung website Prakerja sudah mencapai 1,3 juta. Mereka yang ingin mendapatkan informasi terkait kartu ini di dalam minggu ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan masyarakat memaklumi apabila masih ada ketidaksempurnaan di sana-sini, dan juga berterima kasih atas kesabarannya. Kami akan terus melakukan perbaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu, Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Jitu, Haktifed, Sisnaker, BNI, Link Aja, OVO, Telkom, dan digital platform lainnya, beserta seluruh kementerian lembaga, beserta pemerintah daerah, sehingga pendaftaran ini bisa dimulai. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pendaftaran program Kartu Prakerja secara resmi dinyatakan dimulai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua dan bangsa Indonesia segera bangkit menyelesaikan pandemi COVID-19.
Terima kasih Pak Menko. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab bersama rekan-rekan jurnalis dan wartawan sekalian. Kami buka untuk sesi pertama, kami ambil 3 pertanyaan. Dari teman-teman wartawan mungkin bisa raise hand dari aplikasi Zoom-nya. Ya, oke, ada 3 pertama. Trian dari Investor Daily. Kepada Trian dari Investor Daily untuk pertanyaan pertama, silakan. Trian. Kepada Trian dari Investor Daily, kami persilahkan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ya, silakan Mbak. Oh ya, Pak, ini kan kemarin untuk kartu prakerja sendiri untuk tahap awalnya kan disebutkan ada 4 wilayah Pak. Kartu untuk Bali, Riau, Sulawesi Utara, dan Surabaya Pak. Sejauh ini dengan semakin banyaknya PHK khususnya di daerah Jawa, Jakarta. Nah ini sejauh ini apakah nanti implementasi tahap awal ini akan ditambah Pak untuk daerah-daerahnya. Kemudian untuk terkait dengan nanti tuh jika memang kan banyak yang mengakses, nah servernya down itu, lalu nanti antisipasinya seperti apa dan data keamanannya tuh nanti akan seperti apa sih Pak untuk tindak lanjutnya. Kemudian satu lagi untuk Bu Ida, Bu, untuk saat ini kan PHK semakin masif ya Bu ya di berbagai perusahaan, dan perusahaan mengatakan bahwa cash flow-nya hanya akan bertahan di 3 bulan saja Bu. Sejauh ini kan Kemenaker kemarin mencatat sudah ada hampir 1,5 juta ya Bu yang di PHK. Nah ada langkah nggak sih Bu antisipasinya Bu untuk menekan bludaknya PHK ini Bu di tengah COVID? Dan untuk Pak Erlangga, Pak boleh minta tanggapan Pak terkait Pak Rosan yang meminta anggaran tambahan stimulus 1.600 triliun. Apakah memang memungkinkan Pak di saat seperti ini, sementara kemarin 405 triliun aja defisitnya sudah 5,07%. Terima kasih. Selamat malam. Langsung Dika dulu. Ya. Kami berikan kepada penanya kedua. Ya, halo, selamat malam. Adinda. Dengan Mbak Adinda dari Republika, silakan. Ya, selamat malam Pak Erlangga, saya Adinda dari Republika. Ada 2 poin yang ingin saya tanyakan. Pertama, beberapa hari lalu dari Kementerian Keuangan sempat menyebutkan kalau ini kartu prakerja ini akan fokus kepada pekerja yang terdampak dari COVID ya Pak. Ingin memastikan saja apakah ini prioritas ini masih akan berlaku Pak. Lalu kalaupun iya, bagaimana sih pemerintah bisa memastikan bahwa kuota penerima gelombang pertama ini memang benar-benar selektif menyasar kelompok pekerja yang terdampak pandemi. Lalu untuk pertanyaan kedua, gimana pemerintah memastikan tentang keamanan data peserta kartu prakerja ini, Pak? Sudah, terima kasih. Untuk yang ketiga, dengan Mbak Anissa, silakan. Halo, bentar. Assalamualaikum Pak Erlangga. Kedengeran suaranya Mbak? Oh ya. Saya Nisa dari Indonesia-Insight.id mau menanyakan Pak yang pertama soal keamanan data Pak. Ini keamanan datanya bagaimana ya Pak? Soalnya kan pendaftaran meski ada masuk KNIK dan macam-macam, keamanan datanya seperti apa. Terus yang kedua Pak, ini datanya pakai apa ya? Soalnya kan tadi Pak Erlangga bilang ya ada cross check ya Pak, ada cross check-nya kayak apakah ini bisa data ini bisa atau enggak, itu bagaimana Pak kriteria datanya? Apakah sesuai dengan yang ada di data di Kemenaker atau bagaimana Pak? Itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman-teman wartawan sekalian. Kami kelompokkan ya pertanyaannya biar Pak Menko lebih gampang menjawab. Jadi Pak, yang pertama mungkin ada pertanyaan tentang apakah prakerja ini, bagaimana menjamin supaya prakerja ini tepat sasaran kepada salah satu mereka yang terkena pandemi COVID. Itu yang pertama. Yang kedua tentang privasi atau keamanan data Pak. Apa yang akan dilakukan untuk tim prakerja dan Kemenko untuk menjamin keamanan data. Lalu ada juga tadi pertanyaan tentang indikator apabila kesuksesan dari prakerja ini sendiri. Kami persilakan Pak Menko. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi Mbak Trian terkait dengan lokasi, karena ini sudah berubah. Ini berubah dengan sistem online, maka sistemnya adalah sistem terbuka, open access.
Dan open access itu karena sifatnya digital dari manapun bisa, dan nanti kami mesin akan membaca dan tentu akan memilah-milah untuk menerima gelombang pertama. Jadi tidak secara spesifik per daerah. Kemarin per daerah kita akan siapkan karena pelatihannya sifatnya offline, tetapi yang kali ini adalah sifatnya online. Kemudian terkait dengan sasaran peserta, itu kami sudah mendapatkan database, baik itu dari Kemenaker, dari BP Jam Sostek, kemudian dari sektor terkait, yaitu sektor pariwisata, sektor industri, kemudian sektor UMKM dari koperasi, dan data ini sudah kami kurasikan, dan tentu nanti dengan pendaftaran yang masuk, ini data ini juga akan di cross-check dengan data DTKS di Kementerian Sosial, kemudian karena mempersyaratkan bahwa mereka yang ikut prakerja ini tidak sedang dalam sekolah, artinya mereka tidak sudah berumur 18 dan sudah sekolah, tidak sekolah lagi, maka mereka ini di cross-check dengan data yang ada di Depdikbud, yaitu Dapodik, kemudian juga sesuai dengan pendaftaran yang membutuhkan NIK dan nomor HP, nah ini kami akan cross-check dengan data di Kemdagri dan Dukcapil. Tentu keamanan datanya karena kita menggunakan berbagai database dengan data center yang berbeda, tentu ini aksesnya ada batasnya. Itu yang terkait dengan database, keamanan data, dan privacy. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan yang terkait dengan Ketua Umum Kadin. Pemerintah menyelesaikan persoalan tidak dengan, artinya tidak terburu-buru. Semuanya dengan mekanisme yang ada dan step-stepnya yang ada. Karena yang 405 triliun sendiri kan baru akan dibahas melalui Perpu. Dan Perpu ini membutuhkan persetujuan dari DPR, dan saat sekarang juga dikaitkan dengan perubahan APBNP 2020. Dengan demikian ini menggunakan waktu, namun mengenai jumlah tentu butuhnya berapa kita selalu melakukan assessment, tetapi di dalam Perpu sudah jelas bahwa budget defisit untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga itu dibuka, tahun keempat dan kelima dikembalikan ke 3%. Jadi tentu kebutuhannya nanti kita akan lihat sesuai dengan apa yang diminta oleh situasi. Demikian, terima kasih. Ibu Menaker. Ada satu pertanyaan lagi buat Ibu Menteri Tenaga Kerja, kepada Ibu Ida. Iya. Ya, Ibu, pertanyaan tadi dari Investor Daily terkait dengan PHK yang sampai saat ini datanya ada 1,5 juta. Langkah-langkah apa saja yang sudah diambil oleh Ibu dari Kementerian untuk menyikapi hal ini? Silakan, ya, Ibu. Terima kasih tadi Mbak Trian ya yang menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, kalau lihat data dari 1,5 itu, kalau dilihat data 10%-nya mereka di PHK, 90%-nya mereka dirumahkan. Artinya benar-benar PHK itu atau menjadi upaya terakhir. Saya terima kasih sekali kepada teman-teman pengusaha yang benar-benar melakukan berbagai alternatif untuk sampai di PHK. Beberapa alternatif yang bisa dilakukan dan kita sudah sampaikan, kita himbau kepada pengusaha sebelum sampai pada PHK. Yang pertama, mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, kemudian mengurangi shift, membatasi atau menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, kemudian meliburkan atau merumahkan pekerja atau buruh secara bergilir untuk sementara waktu. Dan ini yang banyak diambil oleh teman-teman pengusaha. Saya kira, dan yang ingin saya sampaikan, alternatif-alternatif tersebut hendaklah dibicarakan, didialogkan dengan teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, atau dengan pekerja atau buruh jika di perusahaan tersebut tidak ada serikat pekerja atau serikat buruhnya. Prinsipnya apa yang menjadi kesulitan pengusaha itu dibuka secara transparan. Kemudian apa yang menjadi harapan pekerja didengar oleh pengusaha.
Jadi dalam kondisi yang sulit seperti ini, betapa pentingnya membangun kebersamaan, membangun dialog antar teman-teman pengusaha dengan teman-teman buruh. Saya yakin teman-teman pengusaha juga tidak ingin kondisi ini, teman-teman pekerja, kita semua tidak ingin kondisi ini terjadi. Saya kira itu. Terima kasih, Bu. Untuk selanjutnya kami buka sesi kedua pertanyaan. Kami buka 3 lagi untuk teman-teman wartawan yang ingin bertanya. Dari Kompas. Media. Ya. Yang pertama kami persilakan dari Kompas. Mbak Mutia dari Kompas.com. Oke, selamat malam Pak Erlangga. Saya Mutia dari Kompas.com. Mau tanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai PSBB kan sudah diberlakukan sekarang di kawasan Bodetabek ya, sudah sah. Apakah itu nanti bisa meningkatkan risiko PHK atau tadi yang Ibu Ida bilang dirumahkannya karyawan-karyawan? Kalau iya, apakah dari pemerintah pusat sendiri sudah melakukan ukuran dan antisipasinya bakalan seperti apa? Kemudian yang kedua, tadi Bapak juga sempat menyinggung soal yang jaminan dari BP Jam Sostek. Itu skemanya bakalan seperti apa ya Pak jika sudah dibicarakan dengan BP Jam Sostek? Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mutia. Untuk pertanyaan kedua dengan Media Indonesia. Dengan Media Indonesia, dengan Mas Ilham dari Media Indonesia, kami persilakan. Ya, selamat malam Pak Erlangga. Ini saya mau bicara soal data Pak. Sebenarnya Pak, data dari mereka yang pekerja formal ter-PHK, dirumahkan maupun pekerja informal itu Pak, datanya sampai saat ini ada berapa banyak Pak yang bakal calon peserta pelatihan ini Pak? Terus kemudian nanti kan ada dari pemerintah juga yang memasukkan mereka itu, terus nanti juga ada juga dari online itu sistem terbuka, mereka bisa mendaftar sendiri. Nanti datanya ini bagaimana Pak? Supaya nggak ada overlapping begitu Pak. Sekian Pak, terima kasih Pak. Ilham, mohon maaf, yang pertama itu tentang pekerja informal, calon peserta pelatihan, sudah berapa banyak data yang diterima? Begitu ya Mas ya? Iya. Baik, belum ada ya? Kami jawab dulu. Jadi tadi Mbak Mutia bahwa tentu pemerintah sudah memperhatikan dampak akibat PSBB ini, terutama di sektor retail dan sektor jasa terkait penunjangnya, dan juga usaha kecil dan menengah. Nah, pemerintah mengkurasi data di dalam Kartu Prakerja ini dengan masukan dari setiap sektor by name dan by address. Nah, kemudian tentunya nanti mekanismenya adalah untuk Kartu Prakerja ini pekerja harus aktif. Artinya mereka yang mendapatkan fasilitas adalah mereka yang mendaftar. Dan ini secara open source. Jadi tentu secara open source itu data-data yang masuk nanti kami cross-check dengan data yang ada di tempat Kartu Prakerja. Sehingga tentu untuk batch pertama nanti kita akan seleksi sesuai dengan kriteria yang diberikan. Dan kemudian yang kedua terkait dengan BP Jam Sostek, tadi data yang dapat dari BP Jam Sostek. Terkait dengan fasilitas yang diberikan BP Jam Sostek, ini pemerintah masih membahas terkait perubahan PP yang melingkupi penugasan Jam Sostek, yaitu PP 45, 44, dan 46, yang ini sedang dalam proses untuk diteliti. Kemudian terkait dengan pertanyaan data tadi sudah, jadi data per hari ini kami sudah mengkurasi data yang sudah diverifikasi jumlahnya 5,5 juta. Jadi data inilah yang menjadi basis data yang ada di Kartu PMO, Kartu Prakerja, dan tentu kami ada kuota untuk sistem akan membaca open source kepada mereka yang aktif mendaftar dengan kriteria-kriteria yang ada, dan tentunya juga kami berharap bahwa nanti dari pemerintah daerah masing-masing juga akan membantu memverifikasi data, sehingga data yang masuk ke Kartu Prakerja ini diupayakan data yang sudah net by name dan by address.
Cukup ya Pak? Masih ada lagi nggak? Satu. Belum. Kami buka satu lagi mungkin pertanyaannya. Dari Detik. Dari Detik. Pak Dia. Dengan Mbak Fadia dari Detik, silakan. Ini pertanyaan terakhir. Halo, selamat malam Pak Airlangga. Mbak mohon di... Lebih keras lagi Pak, nggak kedengeran. Selamat malam Pak. Halo. Ya, ya. Ya, Pak, saya ingin bertanya di luar kartu prakerja Pak, ini terkait dampak corona ada pekerja informal maupun yang lainnya, baik juga pengusaha sudah mengusulkan. Apakah pemerintah memberikan peluang Pak untuk kelonggaran iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang terdampak corona? Mungkin nggak sih Pak itu ada di dalam insentif dampak corona ke depannya dari pemerintah? Itu aja Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, yang terkait dengan BPJS Kesehatan, karena ini pandemiknya terkait dengan kesehatan, tentu semakin lancar pembayaran iuran akan semakin baik untuk mengcover para pekerja di masing-masing perusahaan. Terkait dengan BPJS Tenaga Kerja, seperti tadi saya sampaikan, kita sedang mereview yang memungkinkan regulasi itu mendapat misalnya penundaan, tetapi ini masih dalam kajian dilakukan lintas kementerian. Demikian, terima kasih. Dan kepada teman-teman wartawan, kami mengucapkan media cetak maupun elektronik mengucapkan terima kasih. Juga yang hadir di sini Pak Kepala Staf Presiden, Pak Muldoko, terima kasih. Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida Fauzia, Bapak Menperin, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, beserta yang mewakili Menteri Dalam Negeri, dan seluruh pejabat Eselon 1 yang hadir pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh tim daripada PMO yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.